Radio Fajri, suara kebangkitan Islam. اصبر فإنك يا أسير شمس تدور لها الزهور متقدم رغم القيود ورائد رغم الصخور اصبر فإنك يا أسير شمس تدور لها الزهور متقدم رغم القيود ورائد رغم الصخور أنت الأبي وأنت في زمن العمالة كالسعير أنت الهمام تقود في سجن الخيانات الصقور أنت الأبي وأنت Ala Muhammad wa ala Muhammad amma ba'd. Pendengar di manapun berada, kembali kita berjumpa melalui udara di 99.3 FM Suara Kebangkitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmu sholihat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad amma ba'd. Pendengar yang berbahagia di manapun berada, Masya Allah kembali kita berjumpa di jalinan udara di 99.3 Fajri FM Suara Kebangkitan Islam. Tentunya di acara Ngobrol Parenting Islami edisi Ahad tanggal 6 September 2020 Masehi atau bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1442 Hijriah. Senang sekali rasanya saya Meiki kembali menyapa dan menemani pendengar. Apa kabar? Mudah-mudahan kabar Anda senantiasa dalam keadaan terbaik, sehat walafiat. Demikian juga dengan orang-orang yang Anda sayangi, orang-orang tercinta senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kami undang bagi Anda dimanapun berada yang ingin berinteraksi bersama kami atau bergabung ya, bisa melalui 0811 11 10 993 0811 11 10 993. Anda bisa melalui WhatsApp, Telegram, juga SMS. Atau bagi Anda yang saat ini tengah aktif di dunia maya, salah satunya ada Facebook ya, silakan mampir ke fanpage Radio Fajri di facebook.com/Radio Fajri. Dan di sana sudah ada live streamingnya ya, live Facebook, gelaran kita Ngobrol Parenting Islami. Tentu Maiki tidak sendiri, melainkan sudah hadir bintang tamu kita atau yang akan menjadi narasumber dari STAI Al Hidayah Bogor, tidak lain dan tidak bukan. Saat ini di studio ada Ustadz Azam Rumba Triana MPDI. Kita akan sapa terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz kabarnya ya? Alhamdulillah sehat walafiat. Keluarga di rumah sehat? Alhamdulillah sehat juga. Masya Allah. Lagi sibuk apa nih akhir-akhir ini Ustadz Azam? Lagi sibuk apa ya? Sibuk touring kali ya. Touring. Luar biasa nih kesibukannya ya. Bukan traveling. Enggak. Ya, paling sibuk ngajar ya di kampus. Oh, ngajar. Baik. Kirain touring di sini ya salah satu program dari kampus juga atau gimana Ustadz? Oh enggak, ini aja hobi aja ya. Hobi, baik, luar biasa ya. Dan dengar di manapun berada silakan ya, kami undang sekali lagi di 0811 11 10 993 atau ke facebook.com/Radio Fajri. Ustadz Azam, tema kita di kesempatan yang berbahagia kali ini adalah kenapa anak bisa durhaka. Why gitu ya. Kenapa anak bisa durhaka? Tapi sebelum kita bahas tuntas tema kita, saya ingin bertanya, STAI Al Hidayah kabarnya gimana nih Ustaz? Kabarnya baik-baik saja ya, alhamdulillah. Penerimaan mahasiswa baru masih terbuka dari 5 program studi ya. Kalau saya program studinya ilmu Al-Quran dan tafsir ya. Alhamdulillah peminatnya cukup baik dan kita masih menunggu teman-teman yang masih belum bergabung atau masih berpikir memilih kampus mana yang terbaik di Kota Bogor, maka kami sarankan untuk ikut serta dalam kampus Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor, kampus bersyariah ya, kampus bersyariah, mengutamakan ilmu dan amal di dalam pembelajarannya. Saat ini masih daring di situasi yang masih belum clear nih corona. Iya, sampai akhir tahun ya kelihatannya kita masih PJJ orang bilang ya, pembelajaran jarak jauh dengan 2 aplikasi yaitu Google Scholar dan Google Meet
Ya, baik, demikian pendengar dimanapun berada, dan artinya tadi kalau pendaftaran masih dibuka, masih ada kuota ya. Jadi bagi Anda yang belum mendaftarkan diri, jangan khawatir. Tapi perlu buru-buru juga, Ustaz. Khawatir kuotanya habis nih. Betul. Baik, karena ngantri juga mungkin nanti yang ingin mendaftarkan diri untuk bisa kuliah di kampus STAI Al Hidayah Bogor. Baik, pendengar di manapun berada, sudah sering ya kita jumpai, sering kita saksikan mungkin ya, sering kita dengarkan berita-beritanya, kisah-kisahnya, kisah anak yang durhaka kepada orang tua. Bahkan mungkin dia di negeri kita tercinta banyak, bahkan mitos, dan ini hanya mitos saja mungkin yang tidak harus diyakini, Ustaz ya. Ada yang dikutuk jadi batu. Saya ingin menggarisbawahi bahwa betapa mustajabnya doa orang tua ya. Terlepas dari doa buruk atau baik ya, tapi kita tidak perlu meyakini kisah tersebut, Ustaz ya. Tapi dalam Islam sendiri mungkin ada, Ustaz ya, kisah-kisah seorang anak yang ya miris ya, hancur hidupnya ya karena diakibatkan dosa mendurhakai orang tua, Ustaz. Dan kalau kita cari sebab musababnya gitu ya, kenapa anak bisa durhaka sama orang tua? Silakan, Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'du. Pendengar Fajri dimanapun Anda berada, lebih khusus kepada Kak Kiki yang ada di samping saya ucapkan terima kasih untuk kembali menyambut saya di tempat ini dengan penuh kehangatan. Mudah-mudahan dapat memberikan sumbangsih ya bagi pendidikan Islam di Indonesia. Amin. Jadi sebelum kita bicara anak durhaka, kita harus bicara dulu indikator anak itu dikatakan durhaka seperti apa. Jangan-jangan kita termasuk anak durhaka. Iya. Di dalam Al-Quran ya, surat Al-Isra nomor surat 17 ayat 23 sampai 24, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāha dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayāni shaghīrā. Artinya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada engkau, kepada kalian, kepada kita di sini agar menyembahnya kepada Allah. Kemudian yang kedua, Allah pun memerintahkan kepada kita wabil walidaini ihsana, untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita, bapak dan ibu kita. Bahkan Allah mengatakan ini yang menjadi lanjutan dari bentuk berbakti kepada kedua orang tua. Maka adapun ketika keduanya telah sampai kepada usia lanjut, atau salah satunya telah sampai kepada usia lanjut, maka jangan ucapkan fala taqul lahumā uffin, jangan katakan mungkin seperti sebuah kalimat kiasan untuk menunjukkan kata-kata tidak gitu ya. Wala tanharhuma, jangan bentak keduanya. Wa qul lahumā qawlan karīmā, dan ucapkanlah dengan ucapan yang baik. Kemudian Allah mengatakan waqfid lahumā janāha dhulli minar rahmah. Kemudian rendahkanlah dirimu, rendahkanlah sayapmu kepada mereka keduanya, dan katakanlah Rabbi irhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, rahmatilah keduanya sebagaimana mereka telah memberikan penjagaan, pemeliharaan kepadaku sewaktu aku masih kecil. Nah, ini indikator dari durhaka. Dari ayat ini kita tarik sebuah benang merah. Anak durhaka itu adalah anak yang senantiasa menolak perintah orang tua. Anak durhaka adalah anak yang suaranya nggak sopan sama orang tua. Kalau dibilangin tuh dia suaranya lebih tinggi, ya, maka dikatakan wala tanharhuma, lebih tinggi suaranya, gitu ya. Kemudian ikfat lahuma janāha dhulli minar rahmah. Anak durhaka itu anak yang merasa tinggi dari orang tuanya secara psikologis, dengan meremehkan orang tuanya, merendahkan orang tuanya. Kemudian anak durhaka yang keempat adalah anak yang tidak mau mendoakan orang tuanya.
Nah, gitu. Jadi ini adalah indikator dari anak durhaka. Wah. Ya. Yeah. Yaitu kalau diperintah sama orang tua tidak mau, lebih ngotot, lebih marah kalau orang tua ngebilangin gitu ya. Kalau dibilangin baik, malah kita lebih emosi gitu ya. Masuk dalam ayat wala tanharhuma. Kemudian merasa sombong dengan kekayaan yang dia miliki, padahal apa yang dia miliki semua dari orang tuanya. Dia bisa pinter pun dari orang tuanya, tapi ketika dia sudah punya kendaraan, sudah punya rumah yang mewah, ya, sudah punya kesuksesan, dia merendahkan orang tuanya. Yang keempat adalah anak-anak yang nggak mau mendoakan orang tuanya. Ini adalah anak yang durhaka. Yeah. Gitu ya. Nah, sebenarnya anak yang berbakti kepada orang tua hari ini krisis. Hari ini banyak anak-anak hari ini yang tidak memahami bagaimana caranya untuk berbakti kepada kedua orang tua. Bagaimana caranya, dia bingung. Ya. Maka seringkali dia melakukan kesalahan-kesalahan. Dan ingat ya bahwasanya akbarul kabair, dosa yang paling besar, ya, adalah yang pertama al-isyraku billah, syirik kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah uququl walidain, yaitu durhaka kepada orang tua. Jadi durhaka kepada orang tua kategorinya adalah dalam bentuk dosa besar. Hati-hati nih. Kalau kita misalkan tidak mau mendoakan orang tua, padahal orang tua membutuhkan doa itu, kita berdosa. Ya. Maka bisa dikatakan hari ini, kalau hari ini kita ada anak yang belum doain orang tuanya tadi subuh misalnya, atau kemarin sore atau kemarin malam, kita termasuk anak durhaka. Ya. Kalau ada hari ini anak-anak yang dibilanginnya lebih ngotot daripada orang tuanya, ya dia anak durhaka. Dia anak durhaka, ya. Makanya di sini kita lihat bagaimana anak itu bisa menjadi durhaka kepada orang tuanya. Yang pertama adalah kesalahan dalam mendidik. Ini penting. Kesalahan dalam mendidik ini adalah tugas orang tua. Orang tua wajib mendidik. Dan banyak sekali anak itu menjadi durhaka kepada orang tuanya. Dan kalau Kang Iki ngeliat di lapangan ya, kalau kita alhamdulillah berada dalam lingkungan yang baik, pada bi'ah, kondisional lingkungan yang baik, bahkan kita juga punya keluarga yang baik gitu ya, punya anak yang lebih mudah diarahkan. Tapi kalau kita lihat di masyarakat umum ya, di lingkungan masyarakat secara umum, banyak sekali anak-anak kecil, anak-anak yang membentak orang tuanya. Bahkan pakai kata-kata kasar ya, mungkin Kang Iki kan paham kalau bahasa Sunda ya, pakai kata-kata kasar lah gitu ya sama orang tuanya. Misalkan ngomong sama orang tuanya, punten nih saya kasih tanda kutip misalkan dengan kata-kata sia misalnya, gitu kan? Itu menurut ini saya ulang, na'udzubillah, ini banyak sekali sekarang ini anak-anak yang nggak punya. Misalkan seorang anak bilang sama bapaknya beleguk misalnya, kan kita bilang ini, aduh masya Allah. Dan kesalahan itu nggak murni dari anaknya, salahnya dari orang tua. Makanya kalau ada orang tua yang sering komplain kepada orang anaknya, dia cerita sama ustadz misalnya, Ustadz kenapa anak saya durhaka sama saya? Ya karena bapaknya ini nggak pernah mendidik masalahnya. Bapak nggak pernah mendidik, ibunya tidak pernah mendidik. Dikasih pendidikan seadanya, sekedarnya, tidak pernah memperhatikan. Masukin sekolah ini, sekolah itu, dia nggak lihat lagi lingkungan sekolahnya bagaimana. Masuk aja, jebret aja. Anak yang nggak mau ngaji nggak pernah diarahkan. Anak yang nggak mau sholat nggak mau diarahkan. Ya jadi durhaka jadinya. Ini penting sekali. Semua kembali kepada orang tua. Semua kembali kepada orang tua. Jangan salahkan anak. Ya. Walaupun ada juga anak yang durhaka kepada orang tua, tapi bapaknya Nabi kan. Ya, kisah Nabi Nuh alaihissalam. Kalau ini mah pengecualian kan, karena Allah sendiri sudah mengatakan di dalam Al-Quran ketika bicara Imra'ah Nuh dan Imra'ah Lut, istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut, ya, dikatakan kanat tahta abadaini min ibadina sholihin. Jadi Allah telah memproklamirkan Nabi Nuh solih. Nabi Nuh nggak ada masalah dalam masalah ini. Tapi ketika anaknya durhaka, faktornya bukan dari bapaknya berarti maksudnya. Karena Allah katakan Nabi Nuh orang yang soleh. Jadi kesalahannya bukan karena bapaknya. Ada faktor yang lain. Namun selain Nabi, ya kita begini, kalau Kang Iki kan karena belum punya anak ya. Bagaimana punya anak, istri juga belum punya kan. Kalau kita yang udah punya anak, memang betul ya, bahwasanya memang pendidikan itu menjadi pilar dasar pertama. Ya, jadi kesalahan penting, kesalahan yang paling
terjadi yang paling mendasar adalah orang tua yang salah mendidik anaknya. Yang kedua, orang tua tidak bisa menjadikan teladan. Ini penting, ya. Anak gimana mau sholat, orang tuanya nggak sholat. Seorang anak gimana mau pakai jilbab, ibunya nggak pakai jilbab. Seorang anak gimana nggak ngerokok, bapaknya ngerokok, gitu kan? Ketika dibilang, nak jangan ngerokok, ya bapak ngerokok. Nak sholat, bapak juga nggak sholat, gitu. Jadi keteladanan dalam rumah tangga penting. Orang tua, ya, itu adalah teladan bagi anak-anaknya. Bahkan saya pernah dengar ya pertanyaan dari seorang penanya, seorang anak yang bertanya, Ustadz, bagaimana hukumnya mendoakan orang tua yang tidak pernah mendidik, yang tidak pernah memberikan teladan? Bagaimana hukumnya mendoakan dengan doa Rabbik firli wali walidayya? Bagaimana hukumnya? Karena sepanjang dia hidup, dia tidak pernah dididik sama bapak dan ibunya. Bayangin tuh, sampai ada seorang anak yang betul-betul kecewa karena dia tidak bisa mendapatkan sebuah kebaikan dari bapak dan ibunya. Ya, makanya ini adalah sebuah pecutan ya bagi para orang tua, apalagi Kang Gigi mumpung masih belum nikah gitu kan. Jadi memantaskan diri menjadi orang yang diteladani oleh anak-anaknya, gitu ya. Nah, kalau orang tua sudah tidak bisa memberikan teladan kepada anak-anaknya, maka yang terjadi adalah anak pasti durhaka. Pasti itu durhaka. Gak mungkin kalau seorang bapak ibu baik di rumahnya, dia mengajarkan kebaikan, anaknya insya Allah biiznillah gak pernah durhaka, karena dia akan mengakui banyak kebaikan yang ditampakkan sama bapak dan ibunya, dan dia tahu dia itu salah. Tapi kalau dia nggak mendapatkan itu di rumahnya, bapaknya tidak pernah memberikan teladan yang baik, ibunya tidak bisa memberikan teladan yang baik, yang terjadi adalah selesai, anaknya akan durhaka. Kemudian yang selanjutnya, sebab anak durhaka adalah tidak adil. Orang tua tidak adil dalam membagi kasih sayang, membagi materi kepada anak-anaknya, bahkan juga menyia-nyiakannya. Kita ingat kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam dalam kisahnya dia punya 9 saudara. Nabi Yusuf salah satu dari anak dari Nabi Yakub alaihissalam. Dan ini bukan kesalahan, artinya gini, Nabi Yakub memang ada kecenderungan mencintai Nabi Yusuf dibandingkan dengan saudara-saudara yang lainnya. Dan hal ini menyebabkan Nabi Yakub alaihissalam, saudara-saudara dari Nabi Yusuf alaihissalam itu merasa ini bapaknya nggak adil sama saya. Apa yang terjadi? Durhaka. Nabi Yusuf diajak ke tanah lapang dengan tujuan untuk membunuhnya. Terjadi dialog, jangan dibunuh deh, mendingan kita lempar ke dalam sumur, mudah-mudahan nanti dia diangkat sama orang, selamat gitu ya. Kemudian kita buat tipu muslihat untuk bapak kita. Ini kan durhakanya bukan main. Adiknya dibunuh, mau dibunuh adiknya. Dibuat tipu daya biar bapaknya itu sedih, bayangin. Itu kan bentuk durhaka yang luar biasa. Kenapa sebabnya? Adanya kecemburuan, ketidakadilan. Ya. Memang ini adalah sebuah sunatullah ya, kalau kita punya anak, kita cenderung cinta itu sama anak kita ada pasti. Mungkin ini lebih unggul ya dari kecerdasan, kepinteran, dari kesolihan, kebaikan, nurut, sehingga orang tua lebih cenderung. Tapi hal itu jangan ditampakkan. Apalagi sampai-sampai betul-betul terlihat jelas, ini anak lebih difasilitasi. Kalau minta apa-apa dikasih, beli baju dikasih, mau handphone dikasih, yang ini sampai nangis-nangis juga dikasih. Itu akan memberikan dendam kepada anak-anak tersebut, dan akhirnya mau nggak mau durhaka. Ya, ini sebabnya ya. Maka orang tua wajib berlaku adil. Wajib berlaku adil sama rata. Beda ketika berpoligami. Kalau berpoligami adilnya sesuai dengan realita kan. Kalau sama anak, ini kasih mobil, ini kasih mobil. Ini kasih rumah, ini kasih rumah. Kalau nggak sanggup, jangan dikasih. Kenapa? Karena itu sebab yang menjadi pemicu terjadi kecemburuan dan kemudian menjadikan anak menjadi durhaka kepada bapak dan ibunya. Kemudian selanjutnya, sebab anak durhaka adalah anak itu malas untuk belajar. Jadi ini orang tua, kemudian si anaknya juga itu pemalas ya. Malas untuk belajar, wabil khusus belajar tauhid yang benar. Ya. Kemudian yang menjawabkan anak durhaka kepada orang tua adalah anak itu malas untuk sholat di masjid.
Kenapa sih masjid? Ya karena masjid itu mengajarkan kita untuk mentaati. Mentaati siapa? Mentaati imam kan. Ketika seseorang itu sudah mentaati imam dalam sholat, setiap sholat dia mentaati imam, maka otomatis di rumah dia akan terbiasa juga mentaati bapak dan ibunya. Kembali lagi kepada bapak dan ibunya, peduli nggak sama anaknya? Kalau dia peduli sama anaknya, dia akan bilang, nak sholat, setiap hari nak sholat, nak sholat, nak sholat, terus begitu ya. Dan ini penting, sentral, segala halnya adalah masjid. Kemudian selanjutnya adalah sebab anak durhaka kepada orang tua adalah si anak ini nggak suka bergaul sama anak-anak yang baik, senangnya bergaul sama anak-anak yang tidak baik. Ya, maka penting bagi orang tua untuk memberikan teman bagi putra-putrinya. Ya, kenapa? Karena ada anak yang baik, dia berubah karena sebab pergaulannya. Kemudian yang selanjutnya adalah sebab anak durhaka kepada orang tua adalah karena dia dibesarkan di lingkungan yang materialistis dan serba permisif. Si anak ini hidup pada bi'ah, pada lingkungan yang tidak baik. Inilah sebabnya kenapa anak Nabi Nuh alaihissalam nggak taat sama bapaknya. Karena Nabi Nuh alaihissalam walaupun dia berada dalam rumah Nabi Nuh alaihissalam, tapi dia keluar bermain sama teman-temannya, dia bergaul sama masyarakat, bertemu sama masyarakat, sehingga ide-ide kerusakan yang ada di masyarakat itu keserap pada dirinya. Makanya kenapa? Ketika Allah melihat umat Islam sudah kuat di kota Mekah waktu itu, kemudian diperintahkan itu hijrah, jangan tinggal di Mekah. Kenapa? Karena di Mekah itu bi'ahnya nggak bagus. Disuruh hijrah ke Madinah yang bi'ahnya lebih bagus, udah ada pembentukan masyarakat, sehingga ketika sampai di sana betul-betul masyarakat Islam itu lebih kuat ketimbang yang ada di Mekah. Maka ketika seorang itu dibesarkan dalam lingkungan yang materialistis dan serba boleh, maka itulah ambang dari kehancuran seorang anak, dan jadilah dia anak yang durhaka. Nah, oleh karena itu ada beberapa cara agar seorang itu bisa menghindari uququl walidain. Ya, yang pertama adalah hendaknya setiap keluarga ya, terutama bapak dan ibu, mendalami akidah yang benar, mengamalkan syariat Islam, dan menjadikan dirinya teladan yang baik bagi anak-anaknya. Ini wajib. Ya, kalau kita pengen anak kita tidak durhaka sama kita, maka orang tua ya betul-betul lah harus belajar lah gitu ya. Ngaku aja kita masih bodoh, udah belajar, baca buku, datang ke pengajian, lihat YouTube ustadz siapa. Jadikan kita teladan gitu ya. Kalau kita nggak mau begitu, kalau kita nggak bisa begitu, sampai kapanpun anak kita nggak akan pernah jadi anak yang berbakti sama orang tua. Kemudian yang kedua, menghindari uququl walidain, menghindari pembangkangan anak kepada orang tuanya. Caranya adalah hendaknya orang tua selalu istiqomah dalam perkataan dan perbuatan. Ya, istiqomah dalam perkataan dan perbuatan. Artinya adalah orang tuanya betul-betul ya ketika memerintahkan anak, dia pun harus melaksanakannya. Nak, sholat, ya dia sholat. Seorang bapak ketika bilang, ayo nak, sholat di masjid, dianya berangkat ke masjid. Dengan begitu, anak akan lebih hormat kepada orang tuanya. Pasti lebih hormat. Kemudian yang ketiga, untuk menghindari uququl walidain, untuk menghindari bentuk durhaka anak kepada orang tuanya adalah, hendaknya orang tua senantiasa menjaga lisan dan perbuatannya dari hal-hal yang tidak baik. Berbicara yang baik, penuh dengan kasih sayang kepada anak, tidak boleh memaki, menghardik, ya, memburuk-burukannya, gitu ya. Jadi harus dijaga lisannya. Karena kadang-kadang anak itu bicaranya, misalkan kalau kita suka ketemu ya, ada anak di jalan bahasanya nggak bagus. Ya. Maka kita akan bilang, kamu ngomong begini diajarin siapa? Pasti yang dia dengar dari bapak sama ibunya. Ya. Jadi anak itu betul-betul cerminan dari bapak dan ibunya. Apa yang dia ucapkan tergantung dari apa yang diucapkan oleh bapak dan ibunya. Kalau bapak ibunya itu senantiasa menjaga lisannya, berkata-kata baik, berkata-kata santun, memakai kata-kata yang baik kepada anaknya, memperingatkan anaknya untuk berbuat kebaikan dengan kata-kata yang bagus, kata-kata yang santun, ya, maka sang anak akan lebih mudah diluruskan. Karena pada prinsipnya semua orang kalau diperingati atau didakwahi pengennya pakai cara yang halus, nggak mau pakai cara yang kasar. Begitupun anak kita juga sama. Kemudian yang keempat, hendaklah seorang bapak ya atau ibu ya, kalau ingin anaknya tidak durhaka, maka hendaklah memberlakukan keadilan kepada anak-anaknya. Dan ingat ya, keadilan itu adalah lebih dekat kepada ketakwaan. Ya, adil, berlaku adil.
Jadi jangan sampai berat sebelah, ya. Dan ini bahaya sekali kalau bapak atau ibu ini tidak bisa berlaku adil. Kemudian yang kelima, agar anak tidak kemudian durhaka kepada orang tua adalah senantiasa menasihati. Ada waktu untuk menasihati anak-anak. Habis subuh dia kumpulin, ayo kumpul nak, kumpul, gitu ya. Saya mau bicara, Abi mau bicara, gitu ya, tentang masalah agama, bicara masalah ini, gitu ya. Karena ini perintah Allah ya, dalam surat At-Tahrim ayat ke-6, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Allah merintahkan kepada kita untuk menjaga keluarga kita, keturunan kita dari api neraka. Walaupun kita bukan ustadz misalnya, kita bisa menyadari yang namanya kebaikan itu fitrah ya. Yang namanya kesalahan juga fitrah. Artinya kita bisa rasakan itu. Kita tahu anak kita kasih pengarahan tentang kejujuran, tentang harus berbuat baik, mempergunakan waktu yang baik, jangan melalaikan waktu, belajar yang rajin dengan bahasa dinasihati ya. Dan ini adalah sebuah perintah dalam agama untuk menasihati anak-anak kita. Dan kemudian yang paling penting adalah hendaknya mendidik anak dengan pendidikan keislaman, pendidikan tauhid, pendidikan agama yang dalam ya. Karena ini adalah dasar dari segala-galanya. Sebagaimana kisah Luqman ya, yang mendakwahi anaknya agar beribadah hanya kepada Allah, tidak berbuat syirik kepada Allah, bertauhid ya. Ini menjadi sebuah maudhu atau tema di dalam mendidik anak, yaitu dengan tema tauhid. Memberikan keyakinan, penekanan bahwasanya Allah itu ada, Allah itu Maha melihat dan yang lain sebagainya ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah orang tua juga harus selalu memperhatikan pergaulan anak, lingkungan yang kondusif, memelihara tumbuhnya imannya mereka, mengarahkan mereka agar giat belajar, membiasakan berbuat baik, menjauhkan perbuatan-perbuatan yang merusak moral. Ya, ini betul-betul lingkungan dijaga. Lingkungan itu banyak ya, di rumah lingkungan, di luar lingkungan, di sekolah lingkungan, tempat bermain lingkungan, handphone lingkungan, televisi lingkungan, radio lingkungan. Kita arahkan. Kalau udah masuk ke dalam ini radio, jangan yang ini, putar yang ini. Masuk ke TV, jangan lihat ini, putar yang ini, ganti yang ini. Punya temannya jangan yang ini, tapi yang ini diarahkan. Anak itu nggak ngerti. Ya. Anak itu nggak ngerti. Dalam sebuah hadis Nabi bersabda, ar-rajulu ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. Seorang itu berdasarkan agama sahabatnya. Maka lihatlah kepada siapa dia bersahabat. Ya, misalkan kayak Kang Iki misalnya, hari ini punya teman-teman di Facebook atau di Instagram, ya. Saya yakin teman-teman kita semuanya orang-orang baik semua ya, gitu ya. Ketika dia posting kebaikan, ketika buat status di WhatsApp kebaikan. Dan kadang-kadang suka kaget kalau ada teman di Facebook itu, taunya dia kok gitu ya, ngasih postingannya nggak bagus. Kita kaget tuh. Ini teman saya nih di sini gitu. Kenapa jadi teman kan gitu? Kenapa? Karena emang nggak nyaman harusnya. Karena ar-rajulu ala dini khalil itu betul. Kita itu memang udah punya chemistry sama, pokoknya saya sama Kang Iki kalau ngomong nyambung, enak, lalu ini, berarti kita chemistry-nya udah dapet. Nah, ada yang memang anak itu chemistry-nya, temen senengnya gitu ya, seneng banget gitu bergaul sama anak yang nggak bener. Nah, ini kan sudah ada gejala misalnya. Nah, orang tuh betul-betul harus diarahkan. Anak lebih seneng denger dangdut misalnya, arahkan betul, harus terus diarahkan. Jangan ini nak, jangan malah bangga. Anak bisa joget pulang dari rumah temannya, pulang-pulang joget. Tadi yang nggak bisa joget sampai rumah joget. Dapat dari mana nih? Kan betul-betul lingkungan itu betul-betul sangat mempengaruhi. Kemudian yang terakhir, agar anak kita bisa baik, tidak durhaka gitu ya. Tentunya mendoakan terus-menerus ya. Karena doa itu adalah senjatanya kita. Kita udah pusing bilangin anak. Kita udah mati-matian ngejagain anak biar nggak terjerumus gitu ya. Tapi selalu ada ancaman-ancaman terus ya. Kita udah bilangin tapi masih aja durhaka sama orang tuanya. Apalagi Ustaz ya gitu ya. Ya nggak ada lagi solusi yang lain kecuali dengan cara doa ya. Kata Nabi SAW, hadis sahih, Nabi bersabda, "Thalathu da'awatin mustajabatun." Ada 3 doa yang nggak akan pernah ditolak. Ada doa yang kalau dilantunkan ya
itu tidak akan pernah ditolak, responnya cepat. La syakka fihinna, dan nggak diragukan lagi, responnya betul-betul cepat dari Allah. Siapakah itu atau doa apakah itu? Nabi mengatakan da'watul walid, yaitu orang tua yang berdoa. Orang tua yang berdoa. Artinya kita al-walid, kita adalah bapak, kita adalah orang tua. Kita doain anak kita. Nabi Ibrahim alaihissalam selalu berdoa, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah diriku, anak-anakku dan keturunanku menjadi orang-orang yang selalu menegakkan salat. Nabi Ibrahim. Ya masa kita nggak mau doa begitu? Ya kan? Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Nabi Ibrahim alaihissalam selalu mendoakan keluarganya, walaupun masya Allah tarbiyahnya luar biasa, sampai muncul para nabi dari sulbi dari Nabi Ibrahim alaihissalam, tapi dia nggak pernah berhenti untuk selalu mendoakan. Nah begitupun kita sama. Kalau udah mentok segala-galanya, kita udah dakwahi anak kita, tapi tetap durhaka sama kita, tetap ngelawan apa yang kita tunjukkan. Jangan disumpahin kayak maling kundang, salah ya. Atau disumpahin dari cerita-cerita doif seperti siapa namanya, Alqamah gitu ya. Itu kan cerita doif ya, nggak benar itu. Yang benar itu adalah mendoakan. Ya, benar adalah mendoakan. Doakan yang baik. Ya Allah, bukakan hidayah. Ya Allah, tunjukkanlah hidayah. Allahumma hadih misalkan. Ya Allah, berikan hidayah kepadanya. Kita minta sama orang yang punya hati. Karena hati anak kita dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita minta sama Allah agar Allah bukakan hatinya, maka saat itu pula Allah akan bukakan hatinya. Pasti itu. Ya, Ustaz, saya sudah berdoa, tapi kok anak saya masih belum berubah? Ya, terus berdoa, ya, terus berdoa. Dan Allah nggak suka ya, Allah nggak suka dengan ucapan seperti itu. Allah nggak akan pernah mengabulkan doa orang-orang yang tergesa-gesa dalam berdoa dengan ucapan, Ustaz, saya sudah berdoa, tapi kalau belum dikabulkan. Nggak boleh ngomong begitu. Doa saja Allah akan kabulkan, ya, karena Allah mengatakan, Ud'uni astajib lakum. Doa kepadaku, aku kabulkan. Ya, kenapa belum terkabul? Tunggu proses. Nah, ini mungkin hal-hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga agar anak tidak durhaka, dan jauhkan segala hal yang akan mengarahkan anak kita menjadi anak durhaka. Kita lebih tahu anak kita daripada orang lain. Kalaupun kita tanya sama Ustadz nggak tahu hakikat anak kita. Kita yang tahu persis dari kecil dia bagaimana, dan kita tahu selaknya dia agar dia bisa menjadi anak yang baik. Maka pahami, terus didalami, kemudian diarahkan anak kita. Kalau ada kesalahan dimaafkan, didakwahkan, didoakan. Insya Allah mudah-mudahan anak kita akan menjadi anak-anak yang solih, solihah, dan juga anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Amin. Barakallahu fikum. Jazakallahu khair. Wa iyyakum, masya Allah. Pendengar Iman Prada, demikian ya. Tadi kalau kita lihat dari indikasi atau indikator atau ciri-ciri anak yang durhaka, kita kan mikirnya anak durhaka pada orang tua dengan dosa-dosa seperti kita anggap besar gitu lah, mengusir orang tua gitu ya, mempidanakan orang tua atau memenjarakan orang tua gitu. Wah, itu fatal banget kan, itu sudah pastilah durhaka. Tapi ternyata hal yang dianggap sepele pun itu bisa menjadikan seorang anak durhaka kepada orang tua. Ini bisa jadi kita nih ya, jangan nuduh orang lain dulu, bisa jadi kita ini kepada orang tua kita. Dan dalam Islam kan karma itu berlaku gitu Ustaz ya. Pasti kembali kepada diri sendiri. Bisa jadi anak kita nanti Allah jadikan durhaka, waliyadzubillah, naudzubillah min dzalik. Karena itu penting banget buat kita nih, gimana caranya supaya anak tidak durhaka kepada kita atau kepada orang tua. Tadi poin-poinnya sudah Ustaz Azam sampaikan, dan bagi Anda pendengar yang belum jelas nih, boleh ditanyakan kembali di 0811 11 10 993, 0811 11 10 993. Atau Anda juga bisa melalui layanan di media sosial Fajri ya, di facebook.com/Radio Fajri. Silakan berkomentar di sana karena sudah ada postingan terkait acara kita ya di kesempatan pagi hari ini menjelang siang, yaitu ngopi ngobrol parenting Islami. Dan tadi salah satunya sudah disampaikan oleh Ustadz Azam ya, bahwa kita harus senantiasa menjadi teladan yang baik, karena ya orang tua atau anak itu duplikasi dari orang tuanya sendiri. Pendengar tidak dipindah frekuensi, silakan siapkan pertanyaan Anda dari sekarang di 99.3 Fajri FM, Suara Kebangkitan Islam.
Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hidayah Bogor membuka pendaftaran program studi perbankan syariah tahun akademik 2020-2021. Keunggulan kuliah di Prodi Perbankan Syariah STAI Al-Hidayah Bogor. Pertama, biaya kuliah murah, hanya 400.000 per bulan, flat sampai lulus. Sudah termasuk biaya pendaftaran, pengembangan, wisuda, dan lain-lain. Tersedia beasiswa, baik melalui jalur akademik ataupun jalur non-akademik. Kedua, menyelenggarakan proses pembelajaran yang berkualitas, yaitu memadukan antara teori dan praktik, memiliki tenaga pengajar yang profesional dari kalangan akademisi dan praktisi perbankan syariah dengan kualifikasi pendidikan S2 dan S3 dari lulusan perguruan tinggi terkemuka dalam dan luar negeri, menghasilkan lulusan terbaik dan berdaya saing yang memiliki pengetahuan teoritis dan praktis dalam bidang perbankan syariah yang berbasis keahlian, penguasaan bahasa asing, dan teknologi. Sudah terjalin kerjasama dengan perbankan syariah di wilayah Bogor dan sekitarnya. Dan waktu kuliah fleksibel dengan membuka kelas reguler dan kelas ekstensi. 3. Fasilitas pendidikan yang memadai dan suasana kampus yang kondusif. Kelas ber-AC yang nyaman, free wifi, perpustakaan yang lengkap, memiliki jurnal Ad-Dinar, jurnal ekonomi dan bisnis Islam yang bereputasi dan terindeks Sinta, serta suasana budaya kampus bersyariah yang menerapkan nilai-nilai Islami dalam setiap kegiatan akademik dan non-akademik. Yang keempat, prospek kerja prodi perbankan syariah meliputi teller, customer service, marketing, administrasi pembiayaan, sistem clearing nasional, entrepreneur, dan ahli ekonomi Islam. Untuk informasi pendaftaran, hubungi 0821 1822 2300, 0821 1822 2300. STAI Al-Hidayah Bogor, kampus bersyariah. Penyakit jantung adalah pembunuh nomor 1 di dunia. Penyakit jantung tercatat telah menyebabkan kematian di usia muda sebanyak 17,3 juta jiwa. Bahkan pada tahun 2030, angka kematian tersebut diperkirakan akan mencapai 23 juta jiwa. Kurangnya akses ke area hijau dan terbuka, berlebihan mengkonsumsi makanan berlemak, makan cepat saji, dan merokok merupakan faktor pemicu penyakit jantung. Sayangi jantung Anda. Mulailah dari tindakan kecil dari diri sendiri, rumah, lingkungan, karena setiap orang berhak untuk hidup di lingkungan sehat yang baik bagi jantung. Konsumsi makan sehat, berhenti merokok, rutin berolahraga, dan konsultasi dengan dokter untuk resiko spesifik yang mungkin Anda miliki. Mari bersama-sama berkontribusi untuk menurunkan program global penurunan 25% angka kematian akibat penyakit jantung pada tahun 2025. Iklan layanan kesehatan ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kota Bogor bekerjasama dengan Radio Fajri. Pendengar yang berbahagia, untuk memperbaharui data pendengar aktif Radio Fajri, kami dari manajemen Radio Fajri menghimbau kepada Anda para pendengar setia untuk segera mengirimkan data diri Anda dengan format ketik nama, tanda pagar kecamatan, tanda pagar kota, tanda pagar tahun Anda mulai mendengarkan Radio Fajri. Contoh, Harun, tanda pagar Kedung Halang, tanda pagar Bogor, tanda pagar 2013. Kirim ke 0811 11 10 993. Dengan mengirimkan data tersebut, Anda telah ikut berpartisipasi dalam kelancaran dakwah di Radio Fajri FM.
Anda sedang mendengarkan Radio Fajri. Fajri, suara kebangkitan Islam. اصبر فإنك يا أسير شمس تدور لها الزهور متقدم رغم القيود ورائد رغم الصخور اصبر فإنك يا أسير شمس تدور لها الزهور متقدم رغم القيود ورائد رغم الصخور أنت الأبي وأنت في زمن العمالة كالسعير أنت الهمام تقود في سجن الخيانات. Pendengar di manapun berada, kembali di 99.3 Fajri FM, suara kebangkitan Islam bersama saya Iki di gelaran Ngopi Ngobrol Parenting Islami. Masih di edisi Ahad tanggal 6 September 2020 Masehi atau bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1442 Hijriah. Mudah-mudahan Anda tetap semangat untuk setia mengikuti program-program menarik di Radio Fajri, yang salah satunya ada Ngopi Ngobrol Parenting Islami, acara yang langka hanya sepekan sekali. Karena itu manfaatkan atau maksimalkan sebaik-baiknya. Bagi Anda yang ingin bertanya silakan ya. Tema kali ini, kenapa anak bisa durhaka? Silakan kirimkan pertanyaan Anda di 0811 1110 993 0811 1110 993. Anda bisa melalui WhatsApp, Telegram, juga SMS, atau bagi Anda yang aktif di dunia maya silakan mampir ke fanpage Radio Fajri di facebook.com/Radio Fajri. Tentu masih bersama narasumber yang sama ya, masih setia membersamai Anda pendengar dimanapun berada. Ada Ustadz Azam Rumba Triana MPDI dari STAI Al-Hidayah Bogor. Ustadz, mohon maaf ini agak sedikit lupa tadi, Ustadz, spesialis apa nih di STAI Al-Hidayah, atau ngajarnya di prodi apa atau mata pelajaran apa? Ya, untuk saya sendiri, saya di sana diamanahkan menjadi ketua program studi, atau diistilahkan dengan Kaprodi, untuk program studi ilmu Al-Quran dan tafsir. Adapun keahlian dalam bidang studi adalah dalam ilmu tafsir kalau saya. Masya Allah, ilmu tafsir, pendengar dimanapun berada. Atau bolehlah mungkin Anda sedikit melenceng dari tema, tapi tentang tafsir Ustaz ya. Baik, dan tentunya ayat-ayat tentang keutamaan berbakti kepada orang tua di Al-Quran juga banyak Ustaz. Kalau memang harus dikupas tuntas dan tidak cukup waktunya ya. Betul. Baik, sehingga ya kita secara umum saja di sini, dan sudah ada pertanyaan. Sebelum saya bacakan, saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada Ustaz Azam. Ustaz, apakah salah satunya ketika kita ingin menjadikan anak tidak durhaka ya kepada kita atau kepada orang tua adalah dipesantrenkan? Dan selain dipesantrenkan, dipercayakan kepada pondok, juga kita mempercayakannya kepada lembaga pendidikan yang terpercaya, yang lingkungannya sudah baik. Dan tadi faktornya salah satunya Ustaz Azam katakan bahwa lingkungan sangat mempengaruhi. Apakah solusinya itu seperti ini? Salah satunya adalah dengan mendaftarkan sekolah anak kepada kampus-kampus yang terpercaya, yang sudah dikenal amanahnya, kemudian dari manhajnya juga ya Ahlus Sunnah wal Jamaah dan sebagainya. Apakah STAI Al-Hidayah menurut Ustaz Azam, apa nih yang menjadikan unggul sehingga anak harus didaftarkan kepada STAI Al-Hidayah demi akhlak anak agar tidak durhaka kepada orang tua, Ustaz? Apakah STAI Al-Hidayah sudah layak, Ustaz? Ya, kalau itu kan perlu disurvei ya, layak atau tidak layak ya. Cuman jadi dulu saya tuh tahun-tahun sebelumnya saya pernah jadi bagian penerimaan mahasiswa baru. Datang deh tuh, dan saya pernah dapati ada orang tua ya sama anaknya itu berdebat di hadapan saya. Jadi si ibu itu pengennya di situ, si anak gak mau di situ, gitu. Debat gitu. Saya liatin aja, oh ini anak durhaka nih kan. Lihat debat gitu ya. Tapi ibunya tetap ngotot gitu ya. Kamu pokoknya harus di sini gitu. Jadi nggak fix sebenarnya. Mereka sedang jalan dari rumah ke situ, sebenarnya masih ada diskusi, dan diskusinya diterusin di situ. Jadi si ibu pengen saya coba meyakinkan, tolong terangkan semua prodinya, tanya lagi sama anaknya tetap nggak mau juga gitu. Akhirnya diskusi kan, kamu ngapain kesini, kamu ngapain di sini, terus gitu kan. Akhirnya singkat cerita si anak ngalah kali ya.
nggak enak kali apa gimana gitu. Nah kemudian sekarang dia udah masuk udah kuliah semester sekarang, dan sekarang baik-baik saja. Masya Allah. Baik-baik saja, nggak ada. Walaupun awalnya perlu paksaan, Ustaz ya. Dan itu kalau nggak salah ada 2 atau 3 anak ya. 2 atau 3 anak saya itu pernah dapat itu. Si orang tuh memaksakan betul untuk masuk ke STIA karena dia pendengar Fajri waktu itu juga, dan dia merasa bahwasanya nggak ada sekolah lain gitu yang bisa jaga kamu di sini gitu kan. Akhirnya juga masuk juga ke sininya, ya aktif di BEM, aktif di kegiatan, di aktivitas gitu ya. Dari situ apakah itu menjadi bukti kita bisa mampu berubah anak yang tadinya tidak nurut menjadi nurut? Allahu a'lam kalau itu saya. Gitu. Tapi kalau dilihat dari hasil itu ya, saya berkeyakinan bahwasanya ada perubahan akhlak. Karena memang kita di kampus kita itu basicnya kan kita memang nggak hanya sebatas mentransfer ilmu pengetahuan ya, apalagi ini kan agama juga, tapi juga kita mentransfer kebiasaan, nilai-nilai syariah gitu ya. Dan mudah-mudahan itu bisa dipahami dan diserap kepada para mahasiswa. Itu kisah-kisah atau cerita-cerita yang bisa terjadi di pondok pesantren misalnya tadi. Anaknya nggak mau nyantri sama orang tuanya dipaksa, tapi ya lama-kelamaan betah, walaupun ya beberapa kasus ada juga yang kabur, Ustaz. Cuman memang kalau yang ini dia ada diskusi di depan saya gitu. Jadi betul-betul ada diskusi anak dipaksa kan. Kalau di pesantren biasa nggak gitu. Jadi cuma di ini dia atau anak kan dia kan. Kalau ini mah enggak, dia sampai ada diskusi gitu ya. Jadi saya tahu si anak nggak mau gitu. Dan kita tahu masalahnya betapa bertolak belakang antara keinginan seorang ibu dan anaknya. Anaknya tetap nggak mau pada awalnya, tapi itu yang bertolak belakang saja akhirnya bisa dan mau. Apalagi yang nurut-nurut saja sama orang tua yang hanya perlu diarahkan. Why not gitu tadi ya. Jadi clue-nya sebenarnya memang kita insya Allah di kampus kita akan bantu para orang tua ya untuk mendidik ya, untuk mendidik putra putrinya gitu ya. Dan bolehlah silakanlah kalau para pendengar Fajri penasaran, kita bisa tunjukkan ini anaknya, tanya aja sama orang tuanya dulunya gimana, apa kejilbabnya gimana, sekarang bagaimana perubahannya gitu kan. Ada nggak yang meleset gitu kan. Kalau saya lihat memang Masya Allah ya dari perubahan-perubahan yang terjadi ya, karena kampusnya mungkin juga nggak terlalu besar, kecil, sehingga bisa terpantau semuanya. Kalau anak-anak itu pakai pakaian nggak bagus kita langsung tegur gitu ya. Sehingga dengan begitu proses pembinaan itu lebih baik ya, lebih baik gitu. Berbeda dengan kampus yang besar sekali. Kita masuk sebuah kampus misalnya mahasiswanya sampai ribuan, dalam itu controllingnya itu betul-betul luar biasa. Kalau di sini dosen sendiri bisa ikut masuk, ngelihat mahasiswanya, memberikan pengarahan, bahkan juga mungkin ada diskusi melalui Japri ya untuk terus mengarahkan, meluruskan gitu. Nah, mumpung STI Al-Hidayah mungkin ya belum apalah ya bahasanya. Nah, sekarang mungkin saatnya masih bisa terpantau gitu. Tapi mungkin kalau memang nanti someday sudah waktunya saya menjadi benar-benar besar, bahkan terfavorit di Indonesia gitu Ustaz ya. Tinggal ditambah saja kapasitas, misalkan ya gurunya, dosen-dosennya, hanya saja mencari dosen-dosen yang yang benar-benar baik gitu. Nanti standar STI Al-Hidayah itu susah gitu. Karena itu yang mumpung dosen-dosennya di sini masih luar biasa gitu. Silakan lah ya, jangan ragukan. Nah, pendengar di Malam Muda, silakan kami undang bagi Anda yang bertanya di kesempatan pagi hari ini di 0811 11 10 993 ya, 0811 11 10 993, atau ke facebook.com/Radio Fajri. Ustadz tadi Ustadz Azam katakan bahwa kita sebagai orang tua harus adil, karena ketika kita tidak adil kepada anak kita, biasanya salah satu anak kita yang merasa tidak diadili ya, merasa dizalimi tersebut akan ada dendam atau apa gitu, sehingga itu muncullah benih-benih kedurhakaan kepada orang tua gitu ya. Nah, apakah dalam adil ini kita harus benar-benar menyamaratakan ya, dipukul rata ya, misalkan anak ini dikasih handphone yang sama, misalkan mobil yang sama, atau
uang jajan yang sama. Apakah adil itu definisinya harus sama rata atau seperti apa, atau disesuaikan atau seperti apa, Ustaz? Iya, kalau untuk keadilan dalam membagi harta orang tua kepada anaknya, adilnya sama rata. Berbeda dengan hak waris kan. Kalau hak waris memang sudah ada presentasinya. Kalau dalam keumuman kan disebutkan ketika ada seorang sahabat Nabi bertanya untuk memberikan harta kepada anaknya, dia mau membagikan sebanyak setengah harta kepada anaknya. Nabi katakan jangan. Kalau sepertiga bagaimana? Sepertiga boleh. Nah, sepertiga itu kemudian dibagi kepada anak-anaknya. Tentunya pembagian ini ya berdasarkan akalnya masing-masing ya. Misalkan contohnya gini, kalau ada anak TK yang kakaknya anak SMA gitu ya. Kalau ini dikasih uang 5 juta, ya kalau di sini fungsinya apa? Kalau memang hanya untuk tabungan, misalkan si kakak dikasih uang tabungan 5 juta, si adik masih TK. Ya, kalau cuma tabungan dikasih 5 juta. Sama. Tapi kalau ini misalkan HP, ini dikasih HP karena sudah SMA, sedangkan ini TK dikasih HP, itu salah kan? Gitu ya. Jadi tentunya ada hal-hal yang memang nggak harus sama. Tapi kalau si anak itu kakak adiknya itu seusia atau kurang lebih beda hanya beberapa tahun, maka jangan dibeda-bedakan. Ya. Karena apa? Karena itu kan menimbulkan kecemburuan, gitu ya. Berbeda kasusnya dalam hal-hal yang lain ya, gitu. Karena ini sebenarnya pembagian harta, pemberian harta kepada anak yang bukan masuk dalam kategori waris. Kalau waris ya itu sudah jelas, sudah ada pembagian di mana keadilannya itu dikategorikan dalam Al-Quran dengan presentasi-presentasi yang sudah jelas begitu. Iya. Demikian pendengar di Malam Berada. Selanjutnya kita akan bacakan, Ustaz, ada pertanyaan yang sudah masuk melalui meja redaksi kali ini. Dari Facebook ada Tiara Khairunisa Tristianto. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sikap kita yang sudah menikah? Kadang istri suka berbicara dengan nada keras kepada ibunya. Saya sudah sering menasihati, cuma kadang dia lupa, Ustaz. Ya, hukum berbicara keras kepada orang tua, hukumnya berdosa. Kalau sudah terlanjur diucapkan, maka minta maaf. Ingat ya, itu perbuatan dosa. Berteriak-teriak kepada orang tua itu perbuatan dosa. Wajib untuk meminta maaf kepadanya. Ya, dulu ada seorang sahabat, saya lupa namanya siapa itu, sahabat Nabi. Itu pernah berbicara keras kepada orang tuanya, bukan keras lah, suaranya lebih tinggi, ya. Akhirnya dia membebaskan budak, ya. Dan apalagi kalau udah secara ya suaranya lebih tinggi, bahkan bukan cuma tinggi tapi memaki-maki, aduh ini wa na'udzubillah ini ya, itu udah, karena birrul walidain itu sisi-sisi kemanusiaan yang paling tinggi. Manusia itu derajat kemanusiaannya itu dilihat dari seberapa mampu dia berbakti kepada bapak ibunya. Sehingga Allah menggandengkan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Derajat iman paling tinggi itu adalah menyembah Allah. Derajat kemanusiaan hablum minan nas itu paling tinggi adalah dengan manusia, yaitu kepada orang tua. Makanya semua manusia sama. Mau kafir, mau muslim, dia punya nilai yang sama, yaitu hormati orang tuamu. Berselesai semuanya. Orang Cina, orang India, orang Pakistan, orang Amerika, orang manapun punya nilai yang sama, hormati orang tuamu. Nggak ada yang beda. Itu fitrah yang Allah tanamkan. Nggak bisa kita lepas daripada itu. Maka kalau ada orang yang memaki-maki orang tua, memburuk-burukan orang tua, bahkan orang tua ditunjuk-tunjuk, na'udzubillah. Itu su'ul adab ya. Itu menurut saya itu bukan manusia kayak gitu ya. Gitu. Nah jadi belajar ya. Jangan, apalagi ada istilah lupa, nggak ada lupa itu. Kalau itu bukan lupa, itu setan, ya. Itu dari setan. Isti'adzah kepada Allah, jangan ulangi lagi. Kalau bicara sama orang tua kemudian muncul seperti itu lagi, tahan betul-betul, lebih baik diam dan jangan bicara. Udah. Itu harus betul-betul dijaga karena itu perbuatan dosa, gitu ya. Allahu a'lam. Baik, demikian ya untuk jawaban dari pertanyaan Tiara Khairunisa melalui Facebook. Ustaz, meninggikan nada bicara saja ya di atas pembicaraan orang tua itu kan dalam Islam nggak boleh ya. Betul. Termasuk ketika orang tua membutuhkan bantuan anaknya, maka anaknya harus membantu atau
menurut lalu apakah semua permintaan orang tua harus kita turuti? Apakah mungkin termasuk hal-hal yang tidak dianggap benar oleh Islam sendiri atau kemaksiatan, misalkan nah tolong beliin bapak rokok, sedangkan kita tahu hukum rokok saat ya. Yeah. Atau dalam hal kemaksiatan lah seperti apa, apakah itu harus dituruti juga oleh seorang anak? Ya, segala perintah orang tua yang tidak mengarah kepada kebaikan yang Allah perintahkan atau menjalankan sesuatu yang Allah larang, hukumnya tidak boleh ditaati. Allah Ta'ala berfirman, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. Kalau orang tuamu betul-betul sungguh-sungguh jahadaka an tusyrika bi, untuk ngajak kamu berbuat kesyirikan, tapi ini kan konteksnya kesyirikan, maka Allah katakan fala tuti'huma, jangan taati. Jangan taati. Segala perbuatan yang mengarah kepada kemaksiatan jangan ditaati, dan itu hukumnya tidak berdosa. Tetapi ingat ya, sambungan dari ayat ini, ketika kamu tidak mentaati orang tuamu, jangan juga kamu pakai kata-kata kasar. Contohnya tadi misalkan orang tua beliin rokok, saya bilang, bapak udah tua bangka masih merokok aja gitu misalnya. Yeah. Dia betul tidak mentaati, tapi salah, berikutnya salah gitu. Sehingga Allah katakan fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Dia salah betul, tapi tetap di dunia itu pergauli tetap dengan baik. Yeah. Jadi kalaupun menolak, dengan cara penolakan yang baik. Pak punten, saya bukan nggak mau beliin, bapak tuh sakit gitu. Jadi jangan dia jangan gitu. Akhirnya dia bilang, ya kamu lah ribet Kak, pagi lagi yang lain beliin gitu misalnya gitu kan. Namanya orang tua kan. Iya. Tapi jangan sebab karena dia berbuat kesalahan kita kemudian sewenang-wenang mengatakan dia begini, dia begitu, itu termasuk durhaka jadinya. Dia bilang aja enggak, dikasih alasan-alasan logis. Kalau kita seorang akhwat misalkan disuruh buka jilbab untuk kondangan, pakai konde macam-macam, kita bilang enggak, Mbak, di dalam Al-Quran Allah bilang kita nggak boleh buka jilbab. Kemudian dia marah kan sama kita misalnya, kita jangan sampai bilang bapak ini kurang iman, bapak ini bisa kafir. Aduh, sakit itu hati orang tua kan. Betul, dia salah betul. Tapi jangan sampai kita melanjutkan kata-kata yang lain sehingga menjadikan kita malah jadi durhaka. Maka dikatakan wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Bapakmu betul salah, tapi tetap di dunia harus dipergauli dengan baik. Dia menyembah salib, betul bapakmu salah, tapi tetap muamalah dengan baik. Datang ke rumahnya, berkunjung ke rumahnya, bawain martabak, bawain segala hal. Kebaikan-kebaikan jangan luntur. Lihat Islam tuh. Ya. Luar biasa sekali. Menanamkan prinsip-prinsip dasar akhlakul karimah kepada sesama manusia. Begitu. Baik, demikian ya, pendengar dimanapun berada. Selanjutnya Ustaz, ini adalah pertanyaan terakhir yang dikirimkan melalui WhatsApp dari Empurwati di Pasir Karet. Mohon maaf kami batasi pertanyaan hanya sampai di sini saja karena waktu yang sudah sudah membatasi kita ya. Baik, ada Empurwati di Pasir Karet. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, mohon maaf, saya mau tanya, gimanakah caranya memberitahu saudara yang sulit dikasih taunya, yang suka ngelawan orang tua, dikasih tahu sama saya malah memusuhi saya, Pak Ustadz. Hatur nuhun. Dikasih tahu Ustadz ya, agar jangan durhaka lah sama orang tua, ngelawan sama orang tua, tapi malah dimusuhi, malah memusuhi. Ustadz, kumaha iya? Ya terus aja dakwahin gitu ya. Ya memang harus begitu. Itu udah kesalahan awal kan. Tadi berarti dia kalau durhaka begitu kan prosesnya udah ketahuan. Mungkin orang tuanya tidak memberikan teladan, mungkin orang tuanya tidak mendidik, mungkin dia berada pada lingkungan yang salah gitu ya. Jadi kalau udah begitu siapa akhi apa ukhti jadinya tadi? Purwati. Purwati bisa ukhti bisa akhi ya. Itu terus berdakwah ya. Dakwah aja biar aja dijauhi apa diapain, yang penting kita ingin kebaikan untuk saudara kita gitu. Begitu kira-kira. Allahu a'lam. Demikian ya, dan jangan lupa untuk berdoa Ustaz ya. Doa itu berdoa. Jangan bosan lah ya. Baik pendengar dimanapun berada, sampai di sini perjumpaan kita, dan kami aturkan terima kasih kepada Anda yang sudah bertanya, yang sudah bergabung, ataupun bagi Anda yang hanya menyimak saja. Dan mungkin kami beri waktu beberapa menit kepada Ustaz Azam ketika ada sesuatu yang masih ingin disampaikan Ustaz, ada yang kelupaan, yang tidak sempat ditanyakan oleh Maiki, tapi masih ngeganjal nih Ustaz Azam ini. Saya pengen bahas ini cuma Maiki nggak nanya-nanya misalkan. Silakan Ustaz. Iya,
Untuk mempunyai anak yang baik, solihah, tentunya kita butuh banyak waktu dan butuh banyak pembiayaan, pengorbanan dari hidup kita. Tapi endingnya jelas, kita punya anak solih. Dan sukses bagi anak kita itu bukan sukses dunia, tapi seorang anak yang bisa mengucapkan Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itulah kesuksesan dari anak-anak kita. Nah, untuk mewujudkan itu tentunya butuh proses. Salah satunya adalah memilih pendidikan yang bagus, sekolah yang bagus, lingkungan yang bagus. Maka bolehlah saya ajak ya kepada para pendengar ya, kalau bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang anaknya mau kuliah, sekarang baru lulus ataupun sudah lama selesai lulusnya, ya masih silakan boleh ikut bergabung di kampus Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hidayah Bogor. Barakallahu fiik. Wafikum barakallahu Ustaz. Masya Allah. Jazakallahu khair ilmu atau informasi yang sudah disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, bisa kita serap, dan Allah berikan taufik kepada kita untuk bisa mengamalkannya. Mudah-mudahan kita dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala anak-anak yang soleh solehah, berbakti kepada orang tua, dan kita sendiri tidak dijadikan sebagai anak yang durhaka kepada orang tua kita. Amin. Mendengar, mohon maaf atas segala kekeliruan. Akhir kata saya Iki, juga mewakil Akhi Haris di meja operator, pamit undur diri. Jangan lewatkan acara-acara menarik lainnya di Radio Fajri FM, Suara Kebangkitan Islam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أدري بأنك واثق أن النهاية للصبور. دارت نفوس بالصغار وأنت بالكبرى تدور. فاهنأ بسجنك وامتشر سيف النكاية للكفور. متوشحا بالعزم قد نام الأراذل في الخدور. وقف الزمان أمام سجنك يحتفي بدم النحور. متوشحا بالعزم قد نام الأراذل في الخدور. وقف الزمان أمام سجنك يحتفي بدم النحور. أنت الهمام أنت الهمام أنت الهمام.